paham ya. Jadi karena sebelum-sebelumnya bahas dari awal masuk sub, kita bikin material, bikin section, langsung memodelkan masuk beban, run, dan desain. Kali ini kita coba bahas tentang tata cara pembebanan. Karena sebelumnya di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya itu kan ketika setiap membahas pembebanan itu cepat gitu kan ya, cepat. Kali ini coba kita telaah lebih dalam dari mana sih beban-bebannya itu dan sebenarnya bagaimana input beban di sub 2000. Ini saya nggak terlalu hafal-hafal banget karena sebenarnya peraturan pembebanan itu dia ada banyak dan selalu bukan berubah ya, selalu diupdate terus peraturannya sesuai dengan perkembangan dari teknologi dan perkembangan sensor-sensor beban atau peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Jadi kayak di Indonesia ini cerita sedikit. Jadi kalau kayak di Indonesia dulu awalnya kan kita ngacunya selalu ke PBI 1971 ya atau 1983. Lalu makin kesini ada peraturan SNI 1727 2013 yang terakhir setahu saya, belum keluar lagi yang barunya. Cuman dari perubahan peraturan itu banyak hal-hal yang yang major berubah. Kayak kalau di SNI 1727 ini untuk perencanaan beban, kalau di SNI ini udah nggak ada lagi satuan kayak ini saya buka. Kita coba. Jadi peralihan dari PBI atau peraturan pembebanan SNI yang tahun 1987, 84 ke SNI 1727 itu banyak sekali jenis-jenis beban yang menjadi hilang, kayak misalnya ini. Jadi untuk kalau di PBI 1871 atau 1984 ya, ada beberapa peraturan soalnya nomor-nomornya. Kayak beban mati itu di SN 1727 itu udah nggak ada kayak gitu. Karena sebenarnya seiring dengan perkembangan zamannya itu kayak material baja sih mungkin umum ya, tapi kalau kayak semen dulu kan kayak ini misalnya pasangan batako berlubang atau tanpa lubang. Sekarang udah ada lagi namanya bata ringan, sehingga berat bata ringan kan berat jenisnya juga beragam. Ada yang dari 800 kilogram per kubik sampai 1.200-1.500-an kilogram per kubik ya, per kubikasi. Di sini nggak ada gitu kan. Terus kayak plafon yang gypsum mungkin di sini juga nggak ada, sehingga di SNI yang 1727 ini kalau saya rubah-rubah SNI tab di PDF-nya kelihatan kan ya berubah-ubahnya ya. Nah sehingga kalau di yang di yang SN 127 itu udah nggak ada. Nah yang paling penting itu sebenarnya kalau nilainya itu mungkin nggak dihafalkan, tapi konsep atau jenis atau pattern bebannya itu wajib. Selamat datang baru ya buat yang pertama kali gabung. Kali ini kita lagi bahas pembebanan, baru mulai lah ya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita memahami pattern beban yang ada di sub 2000. Ini misalnya stop share. Kita lihat beban model sub 2000 pertemuan sebelumnya. Kayak di sini kan. Di sini di define load pattern pembebanan. Jadi beban-beban umum yang ada di yang ada di sub 2000 itu harus mengacu terhadap peraturan yang berlaku. Kalau misalnya nih kayak ada beban dead load, kan dia dihitung oleh sub 2000, berat sendirinya harus mengacu pada
peraturan atau hasil riset lah paling tidak. Kalau berat jenis beton umum ya, berat jenis beton umum, berat jenis baja umum. Tapi kayak ini, superimposed dead load. Jadi superimposed dead load itu adalah beban mati tambahan yang ditambahkan di atas struktur. Jadi kalau di sub 2000 itu kan memodelkan struktur baja dan beton dan cold form dan macam-macamnya, di mana berat sendirinya terhitung sebagai beban berat mati. Tapi kayak kalau penggunaan bangunan seperti misalnya skrit untuk skrit untuk pasangan lantai kayak gitu kan, terus plafon, terus kayak untuk bangunan-bangunan mall dan lain sebagainya, instalasi mekanikal elektrikal yang ada di bawah lantai, atau bahkan pasangan dinding sekalipun, itu harus masuk menjadi beban mati tambahan yang kita definisikan sebagai superimposed dead load. Superimposed dead load di sub 2000. Nah, superimposed dead load itu case-nya sebenarnya beban mati, tapi self weight multiplier-nya terhadap elemen strukturnya yang dipakai untuk beban itu kita nolkan, kayak gitu SDL. Terus beban-beban yang lainnya kalau mengacu ke PBI, sebenarnya kalau pattern bebannya itu kita lihat di daftar isinya PBI. Stop share. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya. Nanti habis itu kita coba cara menginput beban di sub 2000-nya. Nah, jadi kalau di PBI 1983 nih, ada yang 71, ada yang 83, ada yang 84, ada beberapa peraturan sih, tapi isinya kurang lebih nggak jauh beda dari ini untuk tahun-tahun tersebut. Nah ini, jadi yang paling penting adalah beban mati, berat sendiri, terus ada beban hidup, beban angin, beban gempa. Nah, beban khusus ini beberapa case bangunan saja. Terus sebenarnya ada beban hujan tambahan kalau misalnya di bangunan, sama beban yaitu superimposed dead load itu adalah beban mati sendiri. Nah, tata cara kita memasukkan bebannya atau perlu dijelasin dulu satu persatu ya. Jadi kalau beban mati itu referensi terkininya adalah masih emang sebenarnya PBI 1983, ngacu ke halaman 10 nih kalau nggak salah. Nah ini kayak ini komponen gedung, dinding, langit-langit, plafon. Ada kok, ada suaranya kok. Ada suaranya. Ada suaranya. Ada suaranya. Nah, jadi kalau beban mati, acuan peraturan terakhir nih 1983. Tapi kalau untuk beban hidup, kita ngajunya ke SNI 1727. Coba yang nggak ada suaranya close, leave meeting, lalu join lagi. Oh ya, oke. Self weight multiplier itu misalnya gini. Langsung kita ke contoh soal aja deh. Self weight multiplier itu misalnya gini. Kita coba sheet baru, blank. Jadi self weight multiplier itu yang ada ini ya deh. Untuk lebih mudah memahaminya kita coba ini. Oke.
Nah, jadi kita bikin komponen misalnya define material ini di sini udah ada beton ya 2400 meter kubik. Kita bikin beton sendirol misalnya gini. Oh, kita bikin beton dulu ukurannya 200 kali 400. Misalnya kita bikin beton konkret. Misalnya balok 400 kali 200. 400 kali 200. Ini materialnya. Oke. Iya, jawabannya benar tuh, Pak Mahendra. Ini kita coba simulasiin ya, yang dimaksud self weight multiplier itu apa? Jadi misalnya saya punya balok 200-400, ini balok 200-400, tumpuannya assign frame from section. Oke. Tumpuannya misalnya sendirol ya. Jepit-jepit aja deh biar gampang. Assign restrain jepit-jepit. Nah, jadi what is that? Accept. Nah, ini kan sebenarnya balok 200 kali 400 ini dia sudah terbebanin sendiri oleh berat sendirinya, ya kan? Berat sendirinya balok 200-400. Nah, ketika dia di run, misalnya kita run, modalnya kita matikan. Run now. Tes 8. Nah, dia akan membentuk kurva momen untuk momen 33 seperti ini. Jadi seper berapa ya? Kalau di tumpuan itu. Seper 8 sama seper 24 apa namanya? Seper 20. Seper 12 sama seper 24 UL kuadrat. Jadi kalau yang di tengah bentang kan seper 24 QL kuadrat, kalau di tumpuan kan 2 kalinya seper 12 QL kuadrat. Nah, ini untuk beban mati. Misalnya kan tadi coba kita bandingkan ya, itu berbandingan sama itu manual. Coba kita hitung manual, buka Excel. Berarti ketika beban mati diisi satu berat sendiri dihitung. Iya, benar. Jadi misalnya kita hitung ini kan ya, L I negatif M positif. Negatif sama dengan 1/12 kali 12 kali I kali L
lurus kali Q kali. Nah, tadi kan L-nya L-nya 6 meter. L-nya 6 meter. L-nya 1000. Lalu beratnya kan satuannya meter aja ya. 6 meter. Bebannya sama dengan 0,2 kali 0,4 kali 2400 kilogram per meter lari. Jadi satunya sama dengan kilogram per meter lari untuk bebannya. Jadi momen negatifnya 576 kilogram per lari. Kalau momen lapangannya 288, ya kan, kita bandingkan sama di sub 2000, kemudian sama. Lihat momen 33, oke. Nah, jadi momen pada tengah bentangnya kan sekitar 281 ya tadi ya. 288 kalau hitungan manual. Terus momen di tumpuannya min 565. Kalau di hitungan 576, beda-beda dikit lah. Beda-beda dikit. Nah, itu kan berarti dia hanya menghitung beban sendirinya. Coba kita tambahkan misalnya superimpose dead load. Misalnya tributary area-nya 3 meter kanan kiri ya, 3 meter kanan kiri. Untuk beban mati tambahan, misalnya saya bikin load case, load pattern, superimpose dead load, deadnya kita ganti jadi super dead. Self-load multiplier-nya otomatis 0 karena load pattern. Kita bandingkan sama SDL kalau misalnya SDL 1. Misalnya self-load multiplier-nya kita ganti saja. Jadi ada SDL yang self-load multiplier-nya 0, ada SDL 1 yang self-load multiplier-nya 1. Kita lihat apa bedanya ya. Misalnya kita mau menambahkan beban keramik dan plafon dan lain sebagainya 100 kg per meter persegi misalnya. Jadi kalau ini tributary area 100 kg per meter persegi, misalnya baloknya jaraknya per 1 meter, jadi sama dengan 100 kg per meter lari. Kita define, kita assign frame load distributed SDL 0, uniform load-nya. Jangan lupa yang paling penting adalah satuannya. Satuannya kita rubah dulu jadi kilogram meter. Assign frame load distributed. Kita ganti SDL 100 kg. 100 kg per meter lari. Oke. Terus kita bikin lagi yang 100 kg per meter lari, tapi yang SDL 1. Oke. Jadi ketika di run, dia akan menghasilkan kurva momen yang berbeda. Kita lihat misalnya untuk yang SDL saja, momen 33-nya. Oke. Nah, ini jadi di tumpuannya 300 kg meter, ya kan, 300 kg meter. Kalau kita hitung pakai Excel, misalnya beban meratanya tadi 100 kg per meter lari, ya kan. Dia benar. Jadi benar 300 kg meter. Itu nih. Tadi kan beban merata ini 100, panjangnya 6 meter. Ya kan?
Nah, jadi harusnya momen di tumpuannya 300 kg per meter lari. Tapi kalau misalnya kita apa namanya tadi kita pakai yang self weld multiplier-nya sama dengan 1, kita lihat kurva momennya untuk SDL di mana self weld multiplier-nya sama dengan 1, kita lihat di tumpuannya itu sama dengan resultan momennya 876. Nah, jadi 876 itu adalah penjumlahan dari share screen. Nah, ini copy. Nah, ini kan apa namanya KGM ini tadi tambah beban 100. Nah, jadi 876 itu sama dengan penjumlahan ini pada saat beban sendirinya. Ini kan akibat beban sendirinya ya. Nah, ini akibat beban tambahan tadi. Jadi self weld multiplier-nya ketika dia nilainya 1, maka untuk case tersebut di mana kita hanya memasukkan beban 100 kg per meter lari, tapi dia menghitung juga momen yang diakibatkan oleh berat sendirinya, sehingga dia terakumulasi, terjumlahkan lah ini dan ini jadinya 876 kayak gitu kan. Kita lihat di subnya. Nah, kita lihat di subnya. Nah, bebannya di sini momennya sama dengan 876 kilogram force meter. Jadi berat sendirinya terjumlahkan. Makanya itu untuk apa namanya? Untuk case-case kenapa beban lain seperti beban mati koefisien yang karena nanti ada kombinasi beban koreksi ban ya. Jadi kalau bukan masalah ini sih, apa namanya, kenapa beban lain seperti beban mati selain beban mati koefisiennya 0, karena nanti ada ada kombinasi pembebanan. Mungkin jawabannya bukan tentang akan adanya kombinasi beban yang 1,2 di 1,6 L kali ya, Pak. Jadi ini lebih ke elemen-elemen struktur apa yang nanti berat sendirinya akan dihitung kayak gitu. Jadi ketika kita memasukkan elemen struktur, misalnya menambahkan atap bidang berupa bidang atap, itu ketika kita masukkan beban atapnya sehingga berat sendiri atapnya itu tidak terhitung. Nah, kurang lebih kayak gitu lah, bukan masalah ketika jadi 1,2 D nanti ketika itu ada lagi itu kan terhitung berkali-kali kayak gitu. Jadi emang pakemnya untuk selain beban mati yang berat sendirinya itu emang harus 0. Sesederhana itu sih. Jadi ketika nanti ada kombinasi atau lain sebagainya, itu berat sendirinya tidak terhitung lagi. Ketika ada misalnya ini 1,2 D tambah 1,6 L, ketika L-nya itu self weld multiplier-nya tambah 1, berarti 1,6-nya itu dikalikan 1,6 D lagi ditambah 1,6 L lagi. Jadi akan berulang-ulang. Kurang lebih gitu ya. Itu terus kita masuk. Terus itu kurang lebih untuk self weld multiplier. Terus di sini kita ada lagi namanya, jadi kan load pattern. Jadi untuk kita buka dulu gemboknya. Nah, jadi di sub 2000 itu di sebelah sini kan ada misalnya kita bikin angin
Jadi win annual pattern, angin win. Nah, sebenarnya di sini auto lateral load pattern. Jadi di sini SAP 2000 memberikan fitur di mana beban-bebannya itu bisa mengacu kepada peraturan-peraturan internasional yang ada, kecuali peraturan Indonesia. Di sini ada UBC, NBC, ASCE, dan lain sebagainya, kayak gitu kan peraturan-peraturannya. Ini biasanya dipakai misalnya buat gempa sih. Misalnya kita pakai SCE, modify. Oke, jadi ketika tapi karena peraturan beban Indonesia berbeda, makanya di load pattern ini, nah dia kan otomatis kan langsung ada angin dua angin. Jadi anginnya arahnya macam-macam ketika kita ketika kita mengacu terhadap beban angin dari ASCE-nya, dia otomatis langsung bikin sendiri seperti itu. Terus yang berikutnya adalah tadi beban mati tambahan, kemudian adalah beban hidup. Jadi pertemuan kali ini kita fokus membahas tentang beban-beban aja ya, dapatnya dari mana dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Berikutnya, Bang mau tanya, apakah kita harus menghitung ulang lagi setelah kita beri pembebanan pada struktur bangunan? Jadi, menghitung ulang itu cenderung susah kalau di SAP. Jadi, kalau kita mau mengkalibrasi apakah model kita salah atau benar itu nggak bisa dihitung ulang, susah. Apalagi kalau misalnya bangunannya udah portal 3 dimensi, itu harus pakai metode elemen hingga, dan cenderung nggak bisa lah. Bisa sih, bisa, tapi akan sangat susah kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah kita tahu perilaku dari diagram kurvatur momen, gaya geser, diagram aksial, itu apakah sudah benar gitu. Kalau ngecek terus biasanya yang bisa dicek itu bukan gaya dalam pada masing-masing frame-nya ya, karena kita kan kenapa kita menggunakan SAP 2000, karena bentuk geometri bangunannya yang terlalu rumit sehingga tidak bisa dianalisa menggunakan dua dimensi, menggunakan analisa struktur statis tertentu. Di sini isinya udah analisa struktur statis tertentu, di mana pada suatu join momen tersebut akan diredistribusikan ke elemen struktur yang lainnya, saling mempengaruhi kayak gitu. Hampir tidak mungkin kita memeriksa detail menghitung ulang. Terus minggu kemarin ada yang tanya, apakah program SAP bisa mengoutput perhitungan detailnya. Jadi kalau output itu seperti ini. Misalnya ini. Output yang bisa diberikan itu tidak detail dia, tidak detail, hanya misalnya kita run lagi, run now, terus ini kan dia memberikan kayak semacam bikin laporan gitu ya. Dia bisanya bikinnya reportnya seperti ini. Report sheet up. Jadi SAP 2000 bisa mengenerate laporan. SAP 2000 bisa mengenerate laporan. Ini oke aja deh. Jadinya laporannya seperti ini. Create report. Oke. Misalnya contoh.
Nah, jadi contoh laporannya bentuknya kayak gini. Ini yang di-generate oleh SAP 2000. Dia bisa membuat laporan seperti itu. Model yang kita buat tadi, jadi dia apa namanya, gaya-gaya dalamnya hanya berupa tabel-tabel aja sih. Sebagai engineer memastikan kalau bangunan kita hitung itu benar, aman, terus pengalaman abang selama memakai SAP 2000, apakah ada kejadian data abang hitung di SAP itu salah? Sering kalau salah. Jadi apa namanya, misalnya nih, ini kan SAP 2000 bikin reportnya seperti ini. Jadi dia hanya menampilkan tabel-tabel kayak join coordinate, restraint-nya, apakah dia jepit. Dia tidak akan bilang itu jepit atau sendi, tapi dia akan bilang U1-nya apakah di restrain, U2-nya, U3-nya apakah restrain, apa namanya, rotasi pada sumbu 1, rotasi sumbu 2, rotasi sumbu 3 apakah restrain atau tidak. Kalau yes semua kan berarti jepit. Jadi kita kan tadi cuma bikin satu balok, tumpuan 37 sampai tumpuan 38 jepit semua. Terus ini material properties yang kita pakai tadi. Bang, kayak gimana? Terus ini concrete data yang digunakan, material section properties, frame. Jadi dia tidak bikin perhitungan detail kayak 1/12 KL kuadrat, 1/24 KL kuadrat. Dia hanya bikin tabel-tabel, ini load pattern yang digunakan, auto wind load yang digunakan, ini kan. Dia otomatis membuat wind load ke berbagai macam arah. Ini kan tadi ketika kita mendefine beban angin sesuai dengan ASCE 10, ASCE 7 2010, dia otomatis membuat arah beban